lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Selamat pagi anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C SD Santo Markus 1. Kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tema pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Yesus memanggil orang berdosa. Ini pelajaran 11. Anak-anak bisa buka buku halaman 133. Anak-anak, tema Yesus memanggil orang berdosa ini tentu saja mau mengajak kita tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap saudara-saudara kita yang dianggap berdosa atau saudara-saudara kita yang dijauhkan oleh teman-temannya, oleh masyarakat, atau oleh siapapun. Kita mau belajar dari Yesus bagaimana mendekatkan diri kepada mereka, bagaimana merangkul mereka, sehingga mereka juga merasa sebagai saudara kita. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita mengikuti pelajaran 11 ini dengan baik. Tetapi sebelum kita melanjutkan saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Tundukkan kepala, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Rahim, Putramu Engkau utuskan ke dunia laksana tabib yang mencari orang sakit, bukan orang sehat. Putramu datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang yang merasa benar. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau berkenan memanggil kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini, untuk Engkau selamatkan. Dampingilah kami, agar kami dapat belajar meneladan Putra-Mu, untuk dapat membantu siapapun yang ingin lebih dekat dengan Engkau. Dengan perantaran Kristus penyelamat kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak,
terima kasih untuk ketekunan dan kesediaan kamu mengikuti doa pembukaan ini. Semoga kebiasaan seperti ini dapat menjadikan anak-anak lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau tujuan kita mempelajari tema Yesus memanggil orang berdosa adalah yang pertama, kita diajak untuk meneladani sikap Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Perikop Injil ini menceritakan bagaimana Sakeus kemudian bertobat setelah ia menerima Yesus di dalam rumahnya. Yesus tidak menyingkirkan Sakeus yang adalah pemungut cukai, tetapi dia menerima dan juga memberikan pengampunan untuk semua dosa-dosa yang dilakukan oleh Sakeus. Sehingga Sakeus pun bertobat, bahkan berjanji mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah ia peras. Yang kedua, anak-anak, tujuan kita mempelajari tema ini adalah kita mampu bergaul dengan sesama yang dianggap berdosa. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang tertentu yang dikucilkan, baik itu di kelas ataupun di tengah masyarakat. Yesus pada hari ini mau mengajak kita harus bergaul dengan mereka. Karena mereka itu butuh teman, butuh sahabat yang mau mendengarkan cerita hidup mereka. Sehingga mereka itu bisa diterima dan kembali ke jalan yang benar. Itu adalah tujuan kita mempelajari tema Yesus memanggil orang berdosa. Baik, anak-anak, kita lihat di bagian pengantar. Anak-anak, masyarakat sering tidak mau menerima kembali saudara-saudara atau orang-orang yang pernah berbuat kejahatan, atau orang-orang yang berkhianat, atau memiliki musuh, dan orang-orang yang berpenyakit yang belum ada obatnya. Misal saja ya, yang masih ada sekarang itu HIV atau AIDS ya, dan AIDS. Orang-orang yang sungguh bertobat pun dari kesalahannya kadang seringkali sulit diterima oleh masyarakat ya. Masyarakat bahkan masih curiga dan ragu apakah mereka semua benar-benar sudah bertobat. Nah, akibatnya mereka semua yang bertobat karena tidak dapat diterima, lalu balik lagi berbuat jahat. Nah, ketika dia misalnya bertobat, tetapi kemudian orang-orang tidak menerimanya. Akhirnya, karena tidak ada yang mau bergaul dengan dia dikucilkan, akhirnya dia berbuat dosa lagi, seperti itu. Nah, itulah yang seringkali terjadi di dalam masyarakat kita, anak-anak. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus juga berbuat seperti itu. Orang-orang bertindak jahat, berpenyakit tidak tersembuhkan, dan pemungut cukai itu harus dijauhi karena mereka dianggap berdosa. Nah, inilah kenyataan yang terjadi pada orang Yahudi pada zaman Yesus. Nah, bertindak jahat menurut pandangan Yahudi berarti mereka itu melawan hukum Tuhan atau dianggap berdosa. Bagi orang Yahudi, anak-anak, sakit adalah kutukan. Orang sakit berarti dia itu dikutuk. Ia adalah orang berdosa. Pemungut cukai yang menarik pajak tentu saja berpihak kepada penjajah. Maka dia itu dianggap berdosa. Kenapa dianggap berdosa? Karena pemungut cukai ini
seringkali mengambil pajak lebih dari yang ditentukan oleh negara atau penjajah. Makanya mereka itu sangat dibenci oleh sesama mereka sebagai orang Yahudi atau orang Israel. Berbeda dengan masyarakatnya. Nah, Yesus justru mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Bahkan Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai, anak-anak. Nah, ia juga menyembuhkan orang-orang yang berpenyakitan, misalnya sakit kusta. Kalau kamu baca Injil, kita seringkali menemukan Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, orang-orang sakit ini dalam pandangan Yahudi, mereka itu adalah orang-orang terkutuk. Mereka itu adalah orang-orang berdosa, jadi harus dijauhi. Tetapi justru sikap Yesus itu berbalik dengan orang Yahudi. Justru dia mau mendekatkan diri dengan mereka. Dan ia juga diminyaki oleh perempuan berdosa. Nah, anak-anak, Yesus itu punya alasan berbuat demikian atau bertindak seperti itu. Alasannya adalah ia pernah kemukakan ketika berkunjung ke rumah Sakeus. Yaitu mereka semua adalah anak Abraham. Bahwa Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang-orang berdosa itu adalah semuanya termasuk anak Abraham. Anak Abraham itu bukan cuma orang-orang yang hidupnya benar, tetapi juga semua mereka yang berdosa adalah anak-anak Abraham. Nah, karena itu mereka semua berhak atas warisan berkat keselamatan yang dijanjikan oleh Abraham. Dan lagi, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mengatakan itu bahwa dia itu diutus oleh Bapanya di surga untuk mencari mereka yang hilang. Yang hilang tanda petik adalah mereka yang berbuat dosa. Karena mereka juga butuh diselamatkan. Kalau orang yang tidak berbuat dosa, itu sudah otomatis itu diselamatkan. Tetapi Yesus mau semua orang itu merasakan keselamatan yang datang dari Allah. Maka kedatangan Yesus di dunia ini tugasnya adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara yang berbuat dosa. Maka kita harus perlu belajar dari Yesus ini untuk menerima bergaul dengan sesama saudara kita yang dianggap berdosa, yang dikucilkan, baik oleh teman-teman sekelas maupun oleh masyarakat tempat di mana kita hidup. Baik anak-anak, sekarang untuk mendalami hal ini atau penjelasan tadi, saya mengajak anak-anak untuk membaca kisah Si Hitam dan Putih yang ada di dalam buku halaman 136 sampai dengan 137. Si Hitam dan Putih. Di negeri kambing-kambing putih hidup dengan damai. Sayangnya, kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing putih. Di negeri itu, hiduplah satu keluarga kambing hitam. Bagi kambing-kambing putih, keluarga kambing hitam adalah kambing-kambing yang dianggap tidak baik. Kambing-kambing hitam adalah kambing yang tidak taat aturan leluhur dan suka bergaul dengan kambing dari luar kampung. Kambing-kambing hitam itu ialah kambing yang tidak murni lagi. Karena itu, kambing hitam adalah kambing pembawa sial. Menurut mereka, di mana ada kambing hitam, di situ akan terjadi masalah. Keluarga kambing hitam memiliki seekor anak kambing hitam. Namanya si kecil hitam. Setiap sore, si kecil hitam hanya bisa memandangi anak-anak kambing putih yang asik bermain. Ia tidak diizinkan ikut bermain bersama. Si kecil hitam menjadi sedih. Mengapa buluku berwarna hitam? Keluhnya. Si kecil hitam lalu berniat mengubah bulunya menjadi putih. Ia menceburkan dirinya ke dalam ember cat putih. Dalam sekejap,
Bulu-bulunya pun berwarna putih. Be! Soraknya kegirangan. Ia menghampiri anak-anak kambing putih dan bermain bersama mereka. Ia merasa sangat senang. Saat sedang bermain, tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan deras pun turun. Akibatnya, cat putih di tubuh si kecil hitam menjadi luntur. Kambing-kambing putih berteriak kesal melihatnya. Pantas hujan turun. Pasti gara-gara kambing hitam bermain bersama kita. Dia memang pembawa masalah. Si kecil hitam sedih sekali. Ia berlari pulang dan bertanya pada ibunya, apa betul kambing hitam memang pembawa masalah? Tentu saja tidak, Nak. Kambing-kambing putih itu menjauhi kita hanya karena kita berbeda. Tapi jangan khawatir. Ibu yakin suatu saat mereka akan menyadari kalau pendapat itu salah. Suatu hari, si kecil hitam menonton anak-anak kambing putih yang sedang bermain. Tiba-tiba, dia melihat seekor serigala mendekati kambing-kambing putih. Para kambing putih lari kocar-kacir. Seekor kambing putih tertangkap. Tanpa rasa takut, si kecil hitam berlari mendekat. Ia mengambil buah busuk yang berserakan di tanah dan melempari serigala. "Au!" seru serigala sambil melindungi tubuhnya. Si kecil hitam segera bersembunyi di antara semak-semak. Bulunya yang berwarna hitam membuat ia mudah bersembunyi. Serigala tidak melihatnya. Si kecil hitam terus melempari si serigala dengan buah busuk, lalu buru-buru bersembunyi lagi. Serigala akhirnya melarikan diri. Anak kambing putih tadi selamat. Para kambing putih sangat berterima kasih pada si kecil hitam. Mereka mengagumi keberaniannya. Sejak saat itu, kambing putih dan kambing hitam hidup dengan damai tanpa membeda-bedakan warna bulu. Itu adalah cerita tentang si hitam dan putih. Baik, kita lihat penjelasannya anak-anak. Apa yang terjadi ketika orang pernah berbuat salah di tengah masyarakat? Misalnya tertangkap mencuri. Apa yang terjadi ketika temanmu pernah tertangkap berbuat curang ketika ulangan dan dipanggil oleh guru? Kita atau masyarakat tentu cenderung untuk menjauhi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang pernah berbuat salah sering dianggap sebagai orang yang tidak berguna oleh masyarakat. Meskipun mereka telah menjalani hukumannya dan barangkali sudah bertobat. Namun, masyarakat masih ragu atas pertobatannya. Masyarakat selalu curiga pada orang-orang yang pernah berbuat salah, sehingga masyarakat yang lain pun ikut menjauhi mereka. Seperti kambing yang berwarna hitam, kambing-kambing itu warnanya dicap sebagai kambing jelek dan pembawa sial, sehingga kambing hitam dijauhi oleh kambing-kambing putih. Mungkin dulu pernah ada leluhur kambing-kambing itu yang berbuat tidak baik. Tetapi leluhur kambing hitam dan kambing hitam yang hidup sekarang tentu berbeda. Sehingga tidak bisa kambing hitam sekarang menerima akibat perbuatan leluhur mereka. Benar apa yang dikatakan ibu dari si kecil hitam. Setiap kambing memiliki harkat yang sama. Entah itu yang berwarna hitam maupun putih. Setiap kambing memiliki potensi yang sama juga. Mereka memiliki potensi untuk berbuat baik maupun berbuat tidak baik. Si kecil hitam dalam cerita tadi dengan berani mengusir serigala yang akan memakan anak kambing putih. Sehingga akhirnya kambing-kambing hitam itu diterima kembali sama dengan kambing putih. Nah, anak-anak, justru mereka yang sedang dalam masalah
harus dibantu untuk menyelesaikan masalahnya. Mereka yang pernah berbuat salah seharusnya tetap diterima di masyarakat. Dengan diterima dan dibantu, mereka diharapkan tidak kembali berbuat tidak baik, karena setiap orang diciptakan Tuhan baik adanya. Sama seperti kambing hitam. Bahwa berkat keberaniannya, dia bisa diterima kembali oleh masyarakat. Dan mereka melihat bahwa setiap orang itu pasti akan bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu kita bisa belajar dari kisah ini bagaimana cara menerima dan melihat orang lain yang sudah berbuat dosa. Bahwa tidak selamanya orang itu selalu berbuat dosa. Tetapi bagaimana cara kita menerima mereka akan membuat mereka menjadi baik dan kembali ke jalan yang benar. Baik anak-anak, itu penjelasan atas kisah tentang si putih dan hitam, ya, si kambing hitam dan putih. Baik, sekarang kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk bergaul dengan orang berdosa. Sekarang saya mengajak kita untuk membuka Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Buka buku halaman 139. Baik, kita buka buku halaman 139. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, ketika Anda merasa dikucilkan oleh banyak teman, jarang disapa oleh teman-teman, bahkan menyapa pun tidak ditanggap, tiba-tiba ada orang yang menyapamu dan menerimamu, apa yang dirasakan? Nah, tentu saja yang kita rasakan adalah kelegaan, karena teman-teman kita mau menerima kita apa adanya. Nah, anak-anak, itulah yang dialami oleh Zakheus. Zakheus adalah pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini sama dengan penarik pajak. Ya. Mereka bekerja sama dengan bangsa penjajah yang membantu bangsa penjajah untuk menarik pajak di tengah orang-orang Israel. Nah, anak-anak, menurut orang Yahudi, pemungut cukai bekerja sama dengan penjajah, yaitu bangsa Romawi. Pada waktu itu, yang menjajah bangsa Israel adalah bangsa Romawi atau kerajaan Romawi. Orang yang banyak bergaul dengan bangsa lain, apalagi bekerja sama, dianggap tidak murni lagi atau dianggap berdosa. Iman mereka dianggap sudah luntur. Menurut anggapan masyarakat Yahudi, pemungut cukai sering menarik upeti atau pajak melebihi jumlah yang sudah ditentukan oleh bangsa penjajah.
Karena itu anak-anak, pemungut cukai anggap berdosa. Karena itu mereka tidak pantas diajak bergaul di tengah masyarakat. Terlebih bagi orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat Yahudi sama sekali tidak boleh bergaul dengan mereka. Orang-orang yang dianggap berdosa selain pemungut cukai dalam masyarakat Yahudi adalah orang-orang sakit yang sulit disembuhkan. Misalnya pada waktu itu penyakit kusta, itu kan penyakit yang sulit disembuhkan. Itu juga orang-orang yang harus disingkirkan dari tengah masyarakat dan tidak boleh bergaul dengan mereka karena mereka itu dianggap berdosa. Kemudian orang-orang yang kerasukan setan. Kemudian orang-orang Samaria, bahwa orang Samaria dan orang Farisi itu mereka itu bermusuhan. Dan juga orang-orang yang melanggar hukum Allah. Dan mereka ini dianggap sebagai orang yang berdosa. Itu adalah orang-orang yang disingkirkan dari tengah masyarakat. Nah, bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang disingkirkan oleh orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi? Karena itu, ketika Yesus menyuruh Zakheus turun dari atas pohon dan izin menumpang di rumahnya, orang-orang yang melihatnya mengatakan, ia menumpang di rumah orang berdosa. Menurut anggapan masyarakat Yahudi, anak-anak, bergaul dengan orang berdosa berarti dia itu ikut berdosa. Nah, Yesus ini bergaul dengan Zakheus, maka mereka menganggap Yesus itu ikut berdosa. Ketika orang-orang berdosa itu merasa diterima oleh orang-orang yang tidak berdosa, bisa terjadi mereka menganggap diri mereka tidak berdosa. Orang berdosa harus dihukum supaya bertobat. Itu anggapan orang Yahudi. Bahwa kalau berdosa harus dihukum. Sama seperti kita. Zaman sekarang. Kadang ketika ada yang mencuri, kita harus memukul mereka. Bahkan sampai mati. Padahal sebagai masyarakat yang taat hukum, kita harus menyerahkan orang-orang seperti itu kepada pihak yang berwenang supaya diproses secara hukum. Tetapi jangan sampai menganggap hukum itu membuat orang itu bertobat. Tetapi bagaimana cara kita memperlakukan mereka sama seperti Yesus. Dan saya yakin justru itu yang akan membuat mereka itu semakin baik dan akan bertobat kembali ke jalan yang benar. Bahwa cara-cara yang agresif itu tidak boleh digunakan. Tetapi mari kita menggunakan cara-cara yang damai dan yang lebih halus. Sehingga orang-orang itu dapat bertobat. Nah, anak-anak, Yesus itu berbuat lain dari orang-orang Farisi. Yesus mengajarkan bahwa dosa itu tidak menular. Dosa itu tidak menular dari satu orang ke orang lain. Orang yang bergaul dengan orang berdosa tidak ikut berdosa. Justru mereka itulah yang harus mendapatkan perhatian. Orang-orang berdosa itu harus mendapat perhatian. Terlebih bagi Yesus. Karena itulah perutusan yang harus dilakukan oleh Yesus dari Allah. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Selain itu, Yesus menjelaskan bahwa kabar baik atau kabar gembira harus diwartakan kepada semua orang. Karena mereka semua keturunan Bapa Abraham yang punya hak dan berkat yang sama yang dijanjikan Allah, yaitu janji keselamatan pada semua keturunan Abraham. Jadi orang berdosa dan orang suci itu harus dilangkul oleh Yesus karena janji keselamatan itu diberikan kepada semua keturunan Abraham. Mengalami bahwa Yesus berkenan tinggal di rumahnya Zakheus. Zakheus itu merasa gembira dan sukacita luar biasa. Karena kegembiraan itu anak-anak, Zakheus membagikan separuh hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat sekiranya ada yang diperas oleh Zakheus. Ini adalah satu sukacita yang besar ketika orang berdosa itu bertobat dan ketika kita mampu mendekatkan diri kepada orang-orang berdosa dan mereka mau bertobat. Kata sekiranya mau menunjukkan bahwa sebenarnya Zakheus itu
bekerja sesuai dengan aturan. Sekiranya. Itu artinya, dia memang sebelumnya sudah berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bangsa penjajah. Dia tidak pernah menarik ke lebih. Tetapi sekiranya ada yang lebih, maka dia akan kembalikan 4 kali lipat. Hanya karena anggapan orang, maka Zakheus itu tidak dapat diterima di tengah masyarakat Yahudi. Jadi, anak-anak, pengucilan terhadap orang-orang berdosa justru tidak membuat orang berdosa itu bertobat. Dengan perhatian dan penerimaan yang tulus, kita akan orang yang berdosa membuat orang tersebut itu bertobat. Sebagaimana dalam peristiwa Zakheus yang digambarkan dalam Injil Lukas. Yesus menerima Zakheus, justru itulah titik awal di mana Zakheus itu bertobat. Begitu jugalah kita hendaknya bersikap kepada saudara-saudara kita yang dikucilkan. Baik anak-anak, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengikuti cara Yesus untuk mendekatkan diri kepada sesama saudara kita yang dikucilkan, sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih untuk penyertaan dalam pelajaran ini. Semoga kami bisa belajar untuk mengasihi sesama kami yang berdosa, sehingga hidup kami menjadi lebih damai dan penuh ketenangan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua kelas 5A, 5B, dan 5C yang sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini dengan setia. Marilah kita menjadi orang yang baik yang mau bergaul dengan siapapun termasuk orang berdosa, sehingga kita bisa belajar dari Yesus menjadi teman bagi semua sahabat dan saudara-saudara kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa di pelajaran agama berikutnya.